Inilah jalan yang tengah dibangun oleh seorang pengusaha asal Grobogan, Jawa Tengah bernama Joko Suranto. Ia merasa prihatin dengan kondisi jalan yang rusak namun tak kunjung diperbaiki. Apalagi kerusakan jalan kerap mengundang kecelakaan bagi para pemotor. Ia lantas berinisiatif untuk menggunakan uang pribadi sebesar 2,8 miliar rupiah dan membangun jalan sepanjang 1,8 km di Desa Jetis serta menghubungkan kedua desa lainnya, yakni Desa Nampu dan Telawah. Jalan dibangun menggunakan beton. Kalau rusaknya sudah lama sekali, cuman karena mungkin kurang terrealisasi atau kurang gimana, makanya Pak Jokonya untuk inisiatif untuk membangunnya sendiri. Warga pun menyambut gembira atas bantuan yang diberikan oleh Joko Suranto. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi inisiatif sang pengusaha yang rela mengeluarkan uang pribadi untuk kepentingan bersama. Jalan bagus lah itu gotong royong. Kalau nggak salah dulu pernah mau nyalon bupati ya dia. Mungkin sekarang juga menjadi satu semangat ya agar kemudian semua menjadi peduli. Kalau itu dilandasi keikhlasan bagus menurut saya oke. Ya, Pak, ada rencana perbaikan Bupatinya juga sudah menyiapkan sebenarnya perencanaan anggarannya bahwa kemudian ngantrinya banyak ya bisa jadi. Joko Suranto yang kini tinggal di kota Bandung, Jawa Barat memang dikenal sebagai pribadi yang baik dan senang berbagi kepada sesama. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, kami Sapa Indonesia Pagi berkesempatan untuk membawa sosok yang selama ini kita kenal lewat media saja, datang pagi hari ini melalui Zoom atau daring. Kita langsung saja sapa Pak Joko Suranto, warga asal Grobogan, Jawa Tengah yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Pak Joko, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Mas Bayu. Alhamdulillah baik, Mas Bayu baik. Baik, Alhamdulillah Pak Joko. Senang ketemu sama Pak Joko nih, karena kan selama ini saya aja cuma baca informasi mengenai Bapak, begitu ya. Jadi kali ini kita ngobrol. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa pemirsa Sapa Indonesia Pagi hari ini petik dari apa yang Bapak lakukan. Pak Joko, kenapa Bapak oke deh, saya bangun jalan di kampung halaman saya itu dengan nilai yang nggak sedikit sih sebenarnya ya kan Pak. Apa Pak yang mendasari? Dapat laporan atau gimana? Terus ya oke deh saya yang bangun. Gimana Pak Joko? Apa yang kemudian memicu Bapak untuk membangun jalan itu? Ya Mas, makasih Mas Bayu. Iya. Yang pertama saya sampaikan bahwa ini perjalanan untuk sampai membangun tulang di Jetis Karayeng itu lama. Karena kegiatan ini sebenarnya kalau membangun jalan itu mungkin sudah ketiga kalinya saya lakukan Mas. Oh begitu. Kita pernah membangun di Bandung, Kabupaten Bandung, Salingka, juga di Subang. Jadi kalau yang di Jetis Karayeng itu adalah kegiatan yang ketiga. Namun saya juga nggak tahu kok mendadak viral begitu. Jadi padahal ini bukan yang pertama kali sebenarnya. Oh oke. Yang kedua, ya, belum itu dicor pun kita ini dari tahun 2000-an jalannya kan sangat rusak parah tuh Mas. Itu setiap tahun saya pasti kirim batu, pasir untuk sekedar saja apalagi menjelang Lebaran ini. Jadi sudah lumayan sebenarnya kalau sahabat kita atau penduduk di sana itu sudah tahu apa yang biasa kita kerjakan seperti itu. Tapi ya poinnya memang ini bagian dari visi hidup saya sebagai pesan dari orang tua saya almarhum Bapak Haji Kasandiojo, ibu saya itu selalu pesenin pageri omahmu karo ini dengan rezeki-rezeki yang baik gitu. Oh begitu, ya. Oke Pak. Nah Pak Joko, itu memang benar Pak ya, di pemberitaan kan yang bilang bahwa jalan sekitar hampir 2 km itu Bapak bangun dengan konstruksi beton begitu tuh hampir 2,8 miliar. Betul ya Pak? Lebih atau kurang? Ya, betul. Oh betul. Ya betul. Jadi kalau ini memang konstruksinya kita mengikuti standar PUPR pusat. Jadi ketika dari dinas PUPR Grobogan
itu datang ke sana mau ngecek, mau memverifikasi dan sebagainya. Ketika sudah melihat lapangan, oh ini sudah di atas standar kita, kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau memberikan harus yang terbaik, Mas. Jangan ini ya, jangan yang bekas, jangan yang ini, kira-kira seperti itu. Ya, dimengerti. Oke. Nah, kemudian orang kan jadi bertanya nih, Bapak bahkan sampai dapat julukan Crazy Rich Grobogan. Tahu ya Pak itu ya? Ya. Nah, orang jadi pengen tahu, Pak Joko ini, Crazy Rich Grobogan ini siapa sih sebenarnya? Bapak usaha apa begitu? Nah, sekarang Bapak boleh cerita deh, Pak Joko ini di Bandung itu ngapain Pak sebenarnya? Ya, oke. Saya sebenarnya kalau usaha itu dari zaman kecil, Mas. Jadi SMP saya itu sudah harus menumpang untuk sekolah. SMA sudah mulai harus berdagang begitu. Tapi alhamdulillah kondisi itu tetap dipaksa sama orang tua saya, didorong sama orang tua untuk tetap bersekolah. Itu dasarnya orang tua saya itu. Kemudian waktu kuliah pun kita sempat jualan koran, kita jadi makelar pegadaian, kita jadi makelar dan sebagainya. Makelar ya bantu-bantu bikin skripsi dan sebagainya. Artinya memang survival, kemudian kegiatan saya untuk bisa tumbuh secara ekonomi itu terlatih dari awal. Kemudian saya masuk ke Bandung tuh karena saya masuk perbankan setelah lulus kuliah. Kemudian kita ditempatkan di Bandung. Saya masuk perbankan dari 96 sampai 2008 saya keluar. Nah setelah itu usaha. Nah di dalam saya bekerja di perbankan itu tetap usaha Mas, dari jualan taplak meja, celana jeans dan hal-hal yang sepele sebenarnya. Tapi pada akhirnya tahun 2008 saya keluar dari perbankan dan mulai usaha ini. Dan sudah melupakan perbankannya, sudah melihat ke depan. Tetapi dari sisi penempatan alokasi untuk kita berbagi itu memang dari awal sudah kita nawaikan Mas. Jadi pesan bapak saya, pageri omahmu karo mangkok itu iya. Jadi sepertiga pendapatan dari saya itu dari dahulu memang sudah kita alokasikan untuk kepada keluarga, kepada adik, kepada saudara. Dan alhamdulillah ketika kita sudah berusaha dan melalui bisnis, nah kami itu punya grup namanya Buana City, itu pendapatan kita itu kita potong Mas, nah kita distribusikan. Ya hampir 1,5 miliar sampai 2 miliar per tahun bisa kita belanjakan untuk hal-hal yang baik. Ya, alhamdulillah, itulah yang kemudian menjadi jalan di kampung halaman Bapak. Pak Joko. Salah satunya. Ya, dimengerti Pak. Pak Joko, apa yang paling memuaskan bagi Bapak ketika melakukan hal-hal baik seperti ini? Kan diniatkannya untuk hal baik begitu ya. Membangun jalan yang rusak dan lain-lain, termasuk di Kecamatan Karangayun Grobogan di kampungnya Bapak ini. Selain kemudian yang kali ini misalnya viral begitu, orang jadi kenal Bapak lebih jauh gitu. Tapi bagi Pak Joko sendiri, apa yang paling memuaskan bagi Bapak dari cerita membangun jalan di kampung halaman ini, Pak Joko? Yang pertama, bersedekah itu menyenangkan, Mas. Bersedekah itu membahagiakan. Yang kedua, bahagia sekali ya ketika kita lihat kawan-kawan kita tersenyum, bahagia, itu sesuatu yang tidak terbeli. Dan memang kalau di Karangrayung atau di Jetis ini sangat spesial gitu. Karena relatif saya kenal secara sosial, itu adalah kampungnya orang tua saya, temannya bapak saya, saudara bapak saya, ibu saya, mungkin juga banyak teman kecil saya. Dan aduh ya Allah, itu dahsyat Mas. Dahsyat. Jadi Bapak dikirimi foto-fotonya gitu ya? Mas. Bapak dikirimi fotonya? Iya, dikirimin fotonya, aduh anak-anak kecil bermain, naik sepeda, kemudian rebahan, kalau sore ngabuburit puasa itu dahsyat. Jadi memang semua orang itu bisa melakukan kebaikan, semua orang itu bisa
berbagi kebaikan, kebahagiaan, bahkan semua orang punya kesempatan membangun. Iya, Tidak harus iya. menjadi pejabat. Iya. Tetapi ketika menjadi pejabat, itu harus membangun, Mas. Itu harus membahagiakan. Karena apa? Itu kan amanahnya kan di situ. Dulu mau nyalon kan begitu. Jadi Iya. ini semoga bisa mendorong kita semuanya, apalagi yang punya tupoksinya di sana, amanahnya di sana, ayo deh, jangan main-main, keburu mati nanti. Keburu mati. Kita semua itu akan menuju kematian dan mestinya harus punya bekal yang baik. Punya bekal kebaikan. Kira-kira seperti itu. Dan korporasi kita itu Buana Kasiti namanya, Mas. Itu adalah simbol penghormatan kepada orang tua, kepada kasih sayang kepada keluarga. Kasiti nama bapak ibu saya, Haji Kasandiarjo Siti Naimah, ya. Ana nama istri saya. Itu berarti adalah simbol kasih sayang kepada keluarga, simbol penghormatan kepada orang tua. Jadi bisnisnya nggak bakalan macem-macem, bisnisnya nggak boleh mengurangi timbangan. Bahkan kalau Mas Bayu, kalau nggak beli properti di Buana Kasiti berarti nggak hormat sama orang tuanya. Jadi harus beli. Menarik filosofi perusahaan Bapak, menarik apa yang kemudian Bapak sisihkan dari apa yang sudah Bapak hasilkan di usaha ini bersama keluarga dan juga karyawan Bapak. Jadi contoh di bulan Ramadan ini, berbuat baik semampu kita, itu tabungan kita, insya Allah. Pak Joko, kita ketemu lagi ya. Kebaikan harus dipaksakan. Amin. Kita tangkap pesan itu dari Bapak dan mudah-mudahan banyak yang berbahagia dengan kebaikan kita. Kita ketemu lagi lain waktu, Pak. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung, ngobrol langsung. Saya ke Bandung atau Bapak ke Jakarta? Insya Allah. Ketemu lagi. Terima kasih, Pak Joko. Saya tunggu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita petik dari obrolan ini mudah-mudahan hal-hal baik di bulan Ramadan ini. Menarik dari Crazy Rich Grobogan, Pak Joko Suranto.